Halo semuanya, welcome to Mindfortech ID sama gue Wilhans. Dan hari ini lagi-lagi kita akan ngebahas sebuah keyboard dari brand lokal yang belum lama ini tuh rilis. Namanya adalah Kudu Gecko X. Dan ini adalah versi terbarunya, soalnya sebelumnya itu pernah rilis juga yang namanya Kudu Gecko aja, nggak pakai X. Nah, di video kali ini tuh kita nggak akan cuma ngebahas keyboard ini, tapi kita juga akan sedikit ngebandingin sama brand keyboard mechanical yang lokal lain, yaitu Funtech MaxFit 61. Iya, jadi sebelum kita mulai ke videonya, gue harus informasi dulu ke kalian kalau keyboard yang kita bahas hari ini tuh versi stok ya. Artinya tuh bener-bener apa yang kalian dapetin pas beli keyboard ini. Nggak ada dimodif-modif sedikit pun. Dan keduanya itu sama-sama brand lokal, sama-sama punya layout 60%, dan yang menarik harganya itu sama-sama budget. Cuma di sekitar 400 ribuan aja. Jadi gue harap sih semoga video ini bisa ngebantu kalian buat milih keyboard budget entry level atau buat kalian yang baru mau mulai main ke mechanical keyboard. Oke, langsung aja kita mulai pertama ke boxnya dulu. Box dari Kudu Gecko X tuh hadir dengan karton berbahan dasar kuning yang cuma punya dua warna aja, yaitu base-nya yang warna kuning dan juga untuk tulisan dan gambarnya itu warnanya putih. Di sini juga ada gambar layout keyboardnya, tulisan Gecko X dan juga logo Komodo. Di bagian samping kiri kanannya polos aja, dan bagian belakangnya ada spesifikasi keyboardnya, serta informasi warna switch yang kalian pilih. Terus di dalamnya sendiri masih ada box lagi, berbahan kardus coklat biasa gitu yang polos, nggak ada tulisan sama sekali. Lanjut, kalau misalnya kita bandingin sama Funtech MaxFit 61, ini tuh dusnya juga dari karton, tapi sekilas langsung kita bisa bilang kalau ini tuh pasti lebih bagus dan lebih niat juga. Soalnya dia udah full color, dan di sini ada coating mengkilap gitu di bagian gambar dan juga tulisan MaxFit 61. Di sisi kiri kanannya ada tulisan Funtech MaxFit 61 Mechanical Keyboard. Di bagian atasnya ada spesifikasi dari keyboardnya, dan di bagian belakangnya ada fitur-fitur dari MaxFit 61 yang tentunya juga udah full color. Terus pas kita buka boxnya, di sini langsung ketemu sama Kudu Gecko X yang di cover sama foam tipis gitu, dan di dalamnya tentunya ada beberapa aksesoris juga, kayak kertas manual, kartu garansi, kabel Type-C yang udah braided, satu keycap puller yang udah nyatu sama switch puller, dan juga satu buah switch ekstra. Sedangkan kalau di Funtech MaxFit, pas buka boxnya kita juga langsung bisa lihat unit keyboardnya, tapi ini cuma dibungkus plastik bening aja, yang menurut gua cenderung jadi kayak murah gitu ya. Terus untuk aksesorisnya di sini juga kita dapat buku manual, kartu garansi, keycap puller dari plastik, switch puller, dan juga kabel Type-C. Tapi di sini bahannya masih yang rubber biasa. Dan di Funtech kita nggak dapet switch ekstra ya. Secara kelengkapan sih gue masih lebih suka di Kudu Gecko X. Soalnya kayak contohnya keycap pullernya aja. Di Funtech MaxFit 61 itu kita masih dapet yang bahannya dari plastik. Dan ini tuh cukup bahaya ya. Jadi bisa bikin lecet keycap kita. Sedangkan kalau di Kudu Gecko X ini udah dikasih yang bahannya dari metal kayak gini. Dan ini tuh pastinya lebih bagus dan dari segi harga juga lebih mahal. Jadi kita ngerasa kayak lebih diperhatiin aja sih sama Kudu. Buat desain sebenarnya dua-duanya mirip-mirip aja sih. Simple gitu soalnya keduanya juga sama-sama pakai layout 60%. Cuma mungkin sekilas aja, kalau kita lihat buat fontnya di sini agak beda ya. Kalau di Kudu Gecko X terlihat lebih simple dan juga minimalis, sedangkan di Funtech lebih ke gaming style gitu. Sebenarnya sih ini masalah selera aja ya. Cuman kalau gue pribadi lebih suka yang simple kayak di Kudu Gecko X ini nih. Terus buat legendnya di sini juga agak beda. Kalau di Kudu masih ada arrow key yang sebenarnya kalau kita mau pencet itu bisa pakai tombol FN. Sedangkan di MaxFit 61 juga ada sih arrow key-nya, tapi ini posisinya agak nggak biasa. Jadi dia tuh digabung sama huruf I, J, K, dan L. Satu hal lagi yang kalau kita perhatiin, tinggi dari kedua keyboard ini juga beda. Di MaxFit 61 terasa lebih tinggi ketimbang Kudu Gecko X. Soalnya emang case dari MaxFit 61 cenderung lebih tinggi dan ngasih feel ergonomik yang pastinya lebih nyaman. Nah, kalau kita ngomongin build quality-nya, ya kedua keyboard ini sama-sama masih pakai case bahannya dari plastik ya. Ya secara harganya kan juga budget, jadi nggak mungkin dong kita ngarepin bahannya dari aluminium. Cuma kalau kita perhatiin, case dari Kudu Gecko X itu terasa lebih tipis dan kopong ketimbang Funtech MaxFit 61. Kira-kira bunyinya kayak gini nih.
Di bagian belakang keyboardnya ini juga sama-sama udah dikasih 4 buah rubber fit, supaya kalau kita taruh di atas meja itu nggak goyang-goyang. Yang tipikalnya sih sekilas sama ya. Sama-sama nggak punya height adjustment. Tapi somehow gue tuh ngerasa kalau grip di Kudo Gecko X lebih kuat dibanding Phanteks Max Fit 61. Buat konektivitas, di kedua keyboard ini, di mode wired-nya sama-sama udah pakai kabel Type-C, cuma mungkin yang bedain, kalau di Kudo Gecko itu udah pakai yang braided, kalau di Phanteks Max Fit itu masih yang rubber biasa. Dan yang ngebedain lagi tuh kalau di Kudo Gecko X dia juga bisa wireless pakai Bluetooth 5.0 yang bisa connect up to 3 device sekaligus. Yang pengaturannya bisa langsung dari keyboardnya. Cuma ada kekurangan juga nih di sini yang gua jujur nggak suka, yaitu lampu indikatornya. Jadi si Kudo Gecko X pas kita nyalain di mode Bluetooth, di bagian tab itu akan ada lampu indikator warna biru, dan kalau di mode wire tabnya bakalan nyala warna merah. Nah, tapi lampu indikator koneksinya ini nggak bisa dimatiin. Jadi kalau kalian nyalain RGB-nya, tentunya kayak jadinya belang. Dan kalaupun kalian matiin RGB-nya, ini aneh sendiri. Bakalan ada satu lampu yang nyala. Oh iya, untuk kapasitas baterai di Kudo Gecko X itu ada di 2500 mAh yang diklaim bisa bertahan sampai 40 jam. Lanjut, buat fitur sih standar ya. Sama-sama punya RGB yang bisa diatur lewat keyboardnya langsung, ataupun lewat softwarenya. Kayak buat ngatur fungsi dari tiap button, ganti color RGB, itu juga bisa. Cuma kalau misalnya dibandingin keduanya, gue lebih prefer ke Phanteks sih. Soalnya secara tampilan itu lebih nggak kaku, dan juga dia lebih perhatiin user interface, jadinya itu nggak asal-asalan. Buat keycaps-nya, kedua keyboard ini juga mirip ya. Sama-sama pakai keycaps ABS double injection, yang kualitasnya jujur aja agak kurang ya. Dua-duanya ini cukup tipis dan juga kasar buatannya. Dan yang lebih parahnya lagi di Kudo Gecko X itu, kalau kita perhatiin ini kok bagian pinggiran sebelah kirinya lebih tipis daripada yang kanan. Dan awalnya gue tuh mikir mungkin ini cuma cacat produk di keyboard gue aja. Tapi setelah gue perhatiin, ternyata semua keycapsnya emang kayak gini nih. Nah, kalau untuk feel bahannya sih sedikit lebih halus di Kudo Gecko X. Soalnya kalau di Phanteks itu bukannya kasar sih, tapi lebih kayak ada teksturnya. Oh iya, untuk profile keycapsnya di sini dua-duanya pakai OEM profile. Dan perlu kalian tahu juga kalau di sini untuk PCB-nya belum south facing. Jadi sebisa mungkin jangan pakai keycaps dari Cherry Profile buat hindarin masalah interference. Ngomongin soal switch-nya, baik Kudo Gecko X maupun Phanteks Max Fit 61 sama-sama pakai switch dari Otemu yang udah hot swappable pastinya, dan mendukung soket universal 3 atau 5 pin. Jadi kalian udah bebas kalau misalnya mau ganti ke switch merek yang lain. Nah, ini juga salah satu upgrade dari Kudo Gecko X, yaitu udah support universal 5 pin. Soalnya kalau di Kudo Gecko yang lama, itu cuma support soket 3 pin aja, dimana jadinya cukup terbatas kalau kita mau ganti switch ke merek yang lain. Terus di kedua keyboard ini juga tentunya udah ada stabilizer, dan klaim dari Phanteks ini udah di loop dari factory-nya. Sedangkan di Kudo Gecko X sih nggak ada info apa-apa, tapi kalau gua ngintip dari lubang sisi dari stepnya, ini kelihatan kalau udah di loop juga dari pabriknya. Oke, mungkin sebentar lagi kita akan masuk ke sound test-nya, tapi kayaknya kita nggak akan bisa bener-bener bandingin secara direct ya. Soalnya emang jenis switch yang dipakai di kedua keyboard ini juga beda. Yang di Kudo Gecko X ini pakai switch dari Otemu Brown, sedangkan yang Phanteks Max Fit 61 pakai Otemu Red. Soalnya emang nggak ada pilihan yang brown buat di Phanteks Max Fit 61.
Nah, dari hasil sound test tadi, kita sama-sama bisa dengerin kalau di kedua keyboard ini tuh masih ada rattle ya, di beberapa keysnya. Apalagi di Kudu Gecko X ini tuh parah banget sih. Terus juga bunyi ping-ping gitu juga masih kedengeran banget. Dan gua rasa itu karena case di kedua keyboard ini juga lumayan tipis dan juga punya peredaman yang kurang bagus. Apalagi di Kudu Gecko X yang sama sekali nggak dikasih foam dampener. Oke, kesimpulannya Kudu Gecko X maupun Funtech MaxFit 61 sama-sama merupakan keyboard layout 60% yang menurut gua fiturnya banyak banget ya. Apalagi di harganya yang cuma 400.000, kita udah punya fitur hot swappable, udah bisa RGB juga, dan tentunya bisa kalian modif lagi kalau pengen lebih enak lagi keyboardnya. Terlepas daripada kekurangan dan juga kelebihan yang udah gua jabarin tadi, kedua keyboard ini sih menurut gua worth it banget, terutama buat kalian yang nyari budget mechanical keyboard, soalnya fiturnya yang udah lengkap tadi. Dan kalau gue pribadi disuruh milih yang mana, ini sih balik lagi ke preferensi aja. Kalau kalian pengen meja yang lebih clean, lebih bersih, bisa consider ambil Kudu Gecko X. Soalnya dia udah wireless. Tapi kalau misalnya kalian nggak masalah dengan adanya kabel, ya udah boleh juga ambil MaxFit 61. Dengan pertimbangan harganya yang lebih murah sekitar 70 ribuan daripada yang Kudu Gecko X. Jadi segitu aja review kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Nanti link pembeliannya seperti biasa gue taruh di kolom deskripsi. Support terus channel kita dengan cara klik like, subscribe, dan juga share video ini. Dukung kita terus ya, buat kita cepat nyampe ke 1000 subscriber. Sekali lagi thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.